Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, Cangcing, Nyababe, Tuan Nyonya, saudara-saudara, pemirsa yang berbahagia, ketemu lagi nih sama saya Bang Aden Betawi Tulen di Dialog Perspektif. Kali ini luar biasa banget nih. Ngambil temanya apa nih? Pelestarian budaya Betawi. Wow, keren banget. Setiap rawa ada buaya kudu hati-hati. Setiap daerah punya budaya, sama budaya kudu menghargai. Kalau ingin belanja dan membeli, bola uang yang ada dalam laci, kalau pengen budaya dihargai, maka kita harus mencintai. Akhirnya, kebaya sutra jahitan mesin habis dipakai taruh di peti. Budaya kita lestariin, kalau bukan kita siapa lagi? Kenakan. Nah, ini kita nih, kalau saya nggak hilap ya, insya Allah sebentar lagi Jakarta mau ulang tahun ke 494. Mungkin abang empok, terutama adik-adik yang masih sekolah nih bingung. Cara menghitung ulang tahunnya kapan sih? Kok saya lupa mulu, gampang aja Bang Poncang, Cibabe, adik-adik semua. Ingat, Patahila datang ke Jakarta kapan? Tahun 1527. Nah, itu jadi patokan nih. Kalau ini tahun 2021, kurangin dah tuh. 1527 di berapa? Yang jelas insya Allah ulang tahun Jakarta tahun ini di tanggal 22 Juni nanti, yaitu yang ke-494. Wow, alhamdulillah. Kali ini, nih, kita ngapain? Tadi pertama saya masuk sini ada yang namanya budaya Betawi ondel-ondel. Wow. Dari buku Ikhtisar Seni Budaya Betawi, ondel-ondel lah seni budaya paling tua di Betawi. Kenapa? Ini ditemuin pada tahun 1605, tua banget kan? Luar biasa. Abang Po, Encang-encing, Nyababe, ondel-ondel ini inget nih abang-abang yang biasa buat bikin ondel-ondel. Kalau yang laki tampangnya kudu merah, yang perempuan putih. Jangan kebalik, ntar salah lagi. Yang perempuan merah, yang laki putih, kan repot. Posisinya ingat, Abang Po, ini yang suka naruh ondel-ondel nih. Sebenarnya ondel-ondel itu gunanya buat ngarak, buat diarak, buat jalan, bukan buat ditaro. Tapi ini merupakan simbol, nggak apa-apa dah ya. Ingat, yang laki di sebelah kanan, yang perempuan di sebelah kiri. Filosofis ondel-ondel apa sih? Penjaga kampung, penolak bala. Wah, bikin ondel-ondel dulu susah. Pakai puasa dulu 7 hari, pakai ini, pakai segala macam. Sekarang siapa aja buat ondel-ondel. Saya pesan sekali lagi, jangan sampai terbalik, jangan sampai ondel-ondel yang perempuan tampangnya merah, yang laki tampangnya putih. Nah, musiknya apaan sih? Musiknya bukan gambang kromong, bukan robana, bukan tanjidor, bukan segala macam. Musiknya adalah nih, musik ondel-ondel nih begini. Jadi Abang Po, Encang, Babe, pokoknya mau tahu bagaimana perkembangan ondel-ondel. Sekarang kita lihat aja penampilan dari abang-abang kita nih. Saksiin dah, ondel-ondel ya. Pulau pandang jauh di tengah, di balik pulau berangsa dua, hancurlah badan di kandung tanah. Budi nan baik terkenang jiwa, budi nan baik terkenang jiwa. Tuan berilmu padi, semakin tua semakin jadi. Baiknya Tuan menanam budi, di mana-mana orang sayangi, di mana-mana orang sayangi. Pisang emas bawa berlayar, pisang api di atas peti. Hutanglah emas mudah dibayar, hutanglah
Saatnya Tuhan menanam budi, di mana-mana orang sayangi, di mana-mana orang sayangi. Asap api bergulung-gulung, anak buaya di tepi pantai, maksudnya hati memeluk gunung. Apalah daya tangan tak sampai, apalah daya tangan tak sampai. Pulau pandang jauh di tengah, di baliknya berangsa dua, hancurlah badan dikandung tanah, budi nan baik terkenang jua, budi nan baik terkenang jua. Pisang emas bawa berlayar, pisang api di atas pati, hutanglah emas mudah dibayar, hutanglah budi dibawa mati, hutanglah budi dibawa mati, hutanglah budi dibawa mati, hutanglah budi dibawa mati. Rangkep kene campurannya jagung ude kacang tane, irit ongkas sebiringan, masakan khas Tanggung Bulan, juga gampang timpalannya, ikan tembang bakar aja, daun asam dan melinjo, hati tenang panjang jodoh. Tuh yang jangka kemakan sayurnya di kobong, mertua liwat dilengkap kagak dilongkap, sayur asam bikin abang makan gembul-bul-bul, makan sepiring jadi sebakul. Waktu mapas jangan liwat, juga nanggap mau hajat. Sayur asam merupakan resep si orang gedean, sayur asam merupakan resep si orang gedean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar empok-empok? Alhamdulillah kurang baik nih. Mengapa? Lagi begini. Pok, Iya. biar yang namanya kita nih ada virus corona, COVID-19, pokoknya budaya Betawi kudu eksis ya, Pok ya? Iya, mudah-mudahan terus kesonoannya ya. Nah, tuh Abang Pok encang cingnya babe pasar kembang di Roblong, sedep malam baunya wangi, badan meriang kantong kosong, pengen mesem, panteng terus acara budaya Betawi. Nah, Pok, ijo-ijo daun rambutan, daunnya kering abang sapuin, apa jodoh apa bukan, yang penting udah abang sampein. Sampai begah. Baik kan Pak Amel? Alhamdulillah nih baik. Yang nih, palmerah banyak cinanya di Tanah Abang pada jualan, baju merah sampai namanya boleh kagak abang kenalan. Siapa Pok? Boleh Bang, Siapa namanya? Po Mega. Wah, namanya tinggi banget Mega. Abang Pok, tadi kita pertama udah dihibur sama yang namanya tarian. Kalau kita ngomongin budaya Betawi, yang jelas kita nih udah ikut yang namanya ngelestariin budaya internasional. Kenapa saya bilang begitu? Karena budaya Betawi enggak lepas daripada budaya internasional. Arab, Cina, Eropa, dan India. Tadi tuh, tadi pengaruh Melayu kuat banget tuh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada bahasa yang keren banget.
Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Utang emas wajib kita bayar, utang budi kita bawa mati. Nasihat yang mendalam buat kita. Nih, Po Amel, Po Mega, ini di belakang kita musik gambang kromong perpaduan sama sambra ya? Iya, betul. Nah, Abang Po, Encang Cababe, mungkin pernah lihat musik gambang kromong, mungkin pernah lihat musik sambra. Gambang kromong ini adalah musik Betawi peranakan Cina. Awalnya cuma ada gambang kromong tehyan sukong atau kongahyan. Baru tahun 1880 seorang saudagar ngembangin lagi masukin alat-alat pribumi kayak yang namanya gendang, ame suling. Nah, baru tahun 1970 almarhum Bang Haji Benyamin S masukin lagi alat elektronik kayak gitar segala macam. Makanya gambang kromong ada yang modern, ada yang asli. Ini samrah. Musik ini berasal dari bahasa Arab. Asal kata samaroh yang artinya kumpul. Mau tahu kan apaan aja? Po, saya mau nanya tuh Po ya, boleh kan Po? Boleh lah. Makasih. Nah, nih Abang Po, terutama ini nih. Bang siapa namanya Bang? Nugi. Masa laki namanya Maisaroh? Siapa? Nugi. Oh Nugi. Abang Po, nih namanya gambang Betawi, terbuat dari kayu 18 biji. Hitung Bang. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kalau ada orang yang ngomong musik gambang Betawi dari tembaga itu salah. Nah, bener kan? Dari kayu 18. Nadanya apa aja Bang Nugi? Do, re, mi, sola. Do, re, mi. Sola. Pukul Bang biar pemirsa pada tahu Bang. Oh, bukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do Bang ya? Yeah. Bukan. Tapi Abang nih selain bisa musik Betawi, musik dangdut bisa Bang? Nah. Kelihatan atau tukang joget bisa kali ya. Terus nah, makasih Bang ya. Ini ada yang namanya apa namanya Bang nih? Kromong. Kromong ini terbuat dari tembaga, Abang Po, Encang, Cingababe 10 biji. Nadanya bagaimana Bang dia Bang? Ini sama do, re, mi, sola juga. Pukul dong Bang. Donya yang mana Bang? Terus yang kedua? Re, Terus mi, sol. mainin lagi Bang, mainin lah. Tuh. Nah ini suling nih. Suling kan? Tamborin. Oh ditamborin. Ini gendang apa namanya Bang? Gendang Betawi. Gendang Betawi. Emang dari 3 begini Bang ya? Iya, betul. Bang, pukulnya ini mainnya ditiup, digencang atau diapain Bang? Dipukul. Mainin dong Bang. Wah, luar biasa Bang Po. Entar dulu no. Ini ada musik. Ini namanya apa Bang? Gendang. Orang Betawi kenal musik yang namanya rebana. Rebana berasal dari kata robana. Ini pun bahasa Arab, ya Tuhanku atau ya Tuhan kami. Robana di Betawi ada 7. Ada rebana ketimpring, rebana dor, rebana hadroh, rebana burdah, rebana kosidah, rebana mulut, rebana biang. Ini bukan bagian dari musik Betawi, tapi inilah gendang Bang ya. Ini gendang Melayu. Ini nih Bang nih. Ini apa namanya nih? Trompet. Akordeon. Musiknya bagaimana ini Bang? Ini kan barang lama nih. Coba mainnya gimana Bang? Sama nggak Bang sama yang piano atau organ Bang? Ditarik. Ini termasuk barang langka ya Bang? Andaikan rusak lu buang apa lu apa ini Bang? Yang dandanin siapa? Bisa dandanin? Coba Bang mainin Bang selagu Bang. Bang. Emang kalau yang namanya musik Samra, musik Melayu harus ada ini Bang ya. Kalau nggak ada ini nggak aci ya. Terus Abang Po, Encang Cababe satu lagi musik Melayu harus ada tuh yang namanya gitar Bang ya. Oh trompet nih. Ini kata orang Biali ini piul. Bahasa kerennya biola Bang ya. Mainin dong Bang, lu pegangin aja mau dijual emangnya. Itu musik klasik bisa nggak Bang? Iya, basicnya klasik ini emang. Musik klasik. Kalau lagu Betawi bisa Bang pakai piul Bang? Coba.
Tuh. Abang Po, Encang, Cebabe ini luar biasa banget di acara kali ini, pelestarian budaya Betawi. Ini salah satu contoh yang hebat banget, ngawinin antara Gambang Kromong sama yang namanya Samrah. Jarang kita lihat seniman atau budayawan yang mampu kayak begini. Ini para pemirsa dimanapun Anda berada, Abang Po, Encang, Cing, Nyababe ya. Kita nikmatin sekali lagi musik Gambang Kromong dipandu sama Samrah oleh teman-teman kita. Nikmatin ya, mudah-mudahan Abang Po semua jangan merasa hina, jangan merasa malu untuk belajar budaya Betawi. Ingat, puun paya batangnya mini, puun salak batangnya berduri. Budaya bukan cuma seni tapi ada akhlak ame budi pekerti. Kita dengerin satu lagu lagi ya buat Gambang Kromong ame Samrah. Selamat menikmati. Suri lanjut enjotan. Burung dara, burung merpati, burung dara, burung merpati, anak dara yang hati-hati, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, setan jalanan gentayangan. Suri lanjut enjotan. Iya, Bang Po, Encang, Cing, Nyababe, saudara-saudara, Tuan Nyonyek, masih sama saya, Bang Aden, alhamdulillah. Hari ini saya ketemu orang Betawi, dia tokoh Betawi, orang yang saya banggakan, saya kagumin, saya hormati banget. Dari dulu sampai sekarang, mohon maaf, sekarang ini ulang tahun Kota Jakarta yang ke-494, usia beliau sebentar lagi 70 tahun, tapi beliau masih eksis. Mau berbuat, mau berinteraksi demi kemajuan yang namanya Betawi. Siapa namanya? Kita sambut Bang Haji Margani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang Aden. Wah Bang Aden mujiannya ketinggi banget. Udah pada putih semua Bang ya? Makanya gitu. Bang, saya girang banget nih Bang. Di pelestarian, di acara pelestarian budaya Betawi, Abang bisa hadir di sini Bang. Sejauh ini Bang, sejauh ini apa yang Abang tahu, apa yang Abang amatin tentang budaya Betawi, keberadaannya Bang di Betawi ini Bang. Silakan Bang. Alhamdulillah Bang. Pertama kita mesti bersyukur punya budaya Betawi yang menurut aneh itu udah cukup teruji. Udah teruji. Iya. Kenapa ya? Dari dulu yang namanya tanah Betawi ini, dari namanya Sunda Kelapa, Jayakarta sampai Jakarta, itu Bang tempatnya ngumpul orang dari macam-macam. Bukan dari cuma mana aja. Nusantara tapi dunia Bang ya? Dunia, Iya. akhirat juga ada ya. Iya. Jadi ada yang bawa budaya kayak gini, ada yang budaya gini, ada yang budayanya cocok, ada yang budayanya berlawanan, berbeda gitu. Alhamdulillah Ji, sampai sekarang budaya Betawi eksis dalam kondisi yang insya Allah mempunyai nilai-nilai luhur yang baik untuk membangun suatu peradaban. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi pertama kita bangga, Jakarta begitu maju. Begitu maju. Kemajuannya pesat, segala bidang. Tapi dari segi peradaban yang didasari oleh budaya Betawi, itu kelihatan masih terus konsisten. Konsisten. Ya. Apa? Pertama, orang Betawi kalau dibilang kagak sembahyang, Iya. Pertama religius, ini yang pertama. Agamanya Bang ya. Ya. Orang Betawi itu boleh dia cari dunia, tapi akhirat dia nggak lupain. Kagak bakal dilupain. Karena memang referensinya adalah
Iya. Referensi adalah agama. Agama. Tuhan. Yang kedua, orang Betawi egaliter. Egaliter. Apa tuh Bang egaliter, Bang? Kagak feodal. Dia mau jadi tinggi, dia mau jadi rendah. Kagak. Ngomong biasa aja kayak kita gini. Betul, iya. Ya, karena apa? Karena Mau kemana lu? Nah, Iya. karena kita percaya Betul. bahwa namanya manusia itu sama. Sama. Yang membedakan takwanya aja. Tergantung takwa dia kepada Jadi Allah, Bang ya. insya Allah, jadi dengan egaliter itu orang Betawi sangat mudah bergaul dengan siapa aja. Welcome, Bang ya. Welcome. Kagak sombong, kagak apa, yang penting lu jangan menghina gua. Benar. Menghina Udah hampir 500 tahun nih Iya, ulang tahun Jakarta. 6 tahun lagi, Bang ya. Iya, iya. Jarang kedengeran Iya. orang Betawi nyuruh orang pulang Makanya dari tanahnya. kalau umur kita mohon maaf 70 tahun, kalau ini udah 494 udah 7 keturunan, Bang ya. Enggak pernah orang Betawi ngusir orang, Bang ya. Nah, itu. Iya. Jadi memang pertama dia religius, egaliter, dan silaturahmi. Kita jaga banget Jaga silaturahmi. banget. Jadi gimana cara kita akrab, akur, nggak peduli dia datang dari mana, nggak peduli dia agamanya apa. Ayo. Jadi kalau kita kaitkan sama dasar negara sekarang Pancasila, Pancasila. Orang Betawi udah Pancasilais, Bang ya. sama. Nah aneh, Heeh. insya Allah tinggal di Betawi hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun, Bang Po. Aneh, Iya. brojol di sini, Brojol Betawi. eh, Ya Allah ya. digedein di Rabbi. sini, Heeh. belajar di sini, kerja di sini. Iya, iya, iya. Insya Allah meninggal juga di sini nanti. Amin, barakallahu. Jadi Heeh. dalam waktu yang sekian cukup lama itu, aneh ngelihat bagaimana perkembangan, terutama perkembangan budaya yang mendasari peradaban. Tetap eksis, Bang ya. Tetap eksis. Memang ada pasang surut, ada kadang-kadang orang jadi berangasan, ada yang alim. Tapi kalau budaya Betawi tetap dijadikan suatu apa ya, bahasa kerennya way of life, Oh, pandangan hidup, Bang cara ya. hidup gitu kan, insya Allah budaya Betawi itu menjadi suatu patokan referensi dalam berperadaban yang Iya. akhlakul karimah. Bang Margani, akan ada yang bilang kalau kita ini gelutin budaya Betawi, kampungan norak. Nah, Abang lihat perkembangan sekarang, Bang nih. Iya. Budaya Betawi yang saya hadir nih melalui layar televisi, entah tuh di lingkungan kita, Bang, tempat acara-acara gitu, Bang. Iya. Ini anak-anak muda sekarang ini terhadap budaya Betawi gimana, Bang, yang Abang amatin selama ini, Bang? Apakah dia merasa malu nih, nah, ngaku orang itu. Betawi? Apa gimana, Bang? Itu yang pertama kan tadi Ane bilang, Ane bangga Bang, ya. berbudaya atau berperadaban yang berdasarkan budaya Betawi. Karena insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, Ikhlas, taat, istiqomah, ya kita bahagia tidak cuma di daerah, di dunia, tapi di akhirat. insya Allah di akhirat. Pertama itu kan kita bangga. Yang namanya kampungan, semua provinsi juga ada kampungan nih, Ji. Siapa sih yang kotaan? Betul. Malah yang jadi kota Betawi duluan. Iya. Jadi anak muda sekarang harus begitu. Harus begitu. Ada nilai-nilai luhur dalam budaya itu yang mungkin perlu dipermak supaya enak kelihatannya, pakai permak. Aneh usulin tuh sama dinas pendidikan. Udah, Abang udah ngusulin udah ya? ngusulin. Cari tuh nilai luhur dalam budaya Betawi, susun, jadiin bahan pelajaran. Oh. Alhamdulillah responnya bagus. Gubernur udah bikin peraturan bahwa muatan lokal budaya Betawi mesti diajarin. Diajarin. Ngerti Sama nggak? generasi kesono ini. Sama generasi itu. Iya. Tujuannya bukan ingin menjadikan ini gimana kesukuan atau Bukan apa. Betawisme, Iya. bukan Bang, ya, bukan mau begitu, bukan mau tapi serakah, bukan. membangun peradaban yang mulia. Peradaban yang mulia dan yang dipakai sebagai referensi adalah lokal genuine. Jadi budaya lokal. Budaya lokal. Yang punya nilai-nilai luhur gitu. Iya. Kalau kita ada di Sumatera pakai budaya sono. Betul. Di Kalau Sunda, kita budaya ada di Sunda. pakai. Iya, iya. Ada tetap tuh Ada, nilai-nilai iya, iya. luhurnya. Iya, iya. Betawi juga gitu. Nah, jadi dari pendidikan dasar, dari Dasar. menengah, dari tingkat atas, kalau Iya. udah mengenal budaya dari awal, insya Allah dia bikin saya, bikin cinta, Bang ya. Insya Allah. Bikin cinta. Insya Allah dengan penerapan budaya yang baik, terbangun peradaban yang baik. Kalau peradabannya itu baik, orang akan berpikir, gua hidup bukan cuma di dunia, Iya, iya, iya. tapi juga buat akhirat. Iya, iya. Akhirnya akan terjadi satu perilaku-perilaku yang mulia. Betul. Kagak menipu, kagak ngebohong, kagak maksiat. Elah, cakep banget tuh kalau jadi. Bang Margani, Abang kan nih mohon maaf latar belakangnya salah seorang Betawi yang di pendidikan juga, Bang ya. Iya, iya. Abang punya pendidikan yang hebat. Orang Betawi bilang Abang ini pendidikannya hebat tentang Betawi. Nah, sejauh ini Bang, kan kalau kita ke daerah ada di pelajaran itu Bang ada bahasa sono, Iya, iya. ada bahasa sono. Abang pernah coba nggak Bang di Betawi ini ada pelajaran untuk anak SD dasarnya belajar bahasa Betawi gitu? Pernah nggak Bang coba Bang?
sebagai pilot project pada 2 atau 3 sekolah pernah. Ya. Nah inilah antara lain yang mendasari kita, ini mesti dikembangin. Bukan cuma bahasa sebagai buatan lokal, tapi juga budaya. Di dalamnya ada kesenian, ada permainan anak Betawi, ada budi pekerti, ada perilaku. Insya Allah ini jadi pedoman hidup. Ya. Permainan anak Betawi zaman dulu Bang, kayak namanya main kasti, main karet, main wak-wakgung. tokad, itu udah dilupain Bang ya. Tapi sekolah digalakin lagi tuh Bang ya. Ente jangan takut, itu secara ilmiah ada satu orang putri Betawi yang mengkaji itu dalam disertasi. Wih, ya, ada jadi Bang? udah tersusun itu. Bukunya ada nih? Bukunya udah Insya Allah tersusun, insya Allah bisa kita sebarluaskan. Untuk pendidikan Untuk pendidikan, dan itu udah dilengkapi dengan hal-hal ilmiah. Jadi kalau ente nyanyi wak, wak, gong, itu ada tanda-tanda, ada tanda-tanda musiknya tuh, notasi-notasinya. Abang Po, Encang, Cimabe tuh, kata Bang Margani, insya Allah sebentaran lagi di Betawi di DKI ini, untuk anak SD ada pelajaran permainan anak-anak yang udah kita lupain, kayak main kasti segala macam, main galasin. Ada Bang nanti Bang ya? Ada, dan itu disusunnya dalam disertasi tingkat doktor S3. Keren. Nah, belum lama lagi ada satu anak Betawi, dia nyusun tentang bahasa Betawi. Bahasa Betawi? Ya, buat disertasi tingkat doktor juga. Tingkat dokter. Malah dia presentasi, dia ujinya di Universitas di Makassar. Dan itu dia dapat cum laude. Sulawesi Selatan Bang ya? Sulawesi Selatan. Dapat cum laude? Jadi sekarang ada tuh juga tulisan tentang bahasa Betawi, penggunaannya di suatu daerah, bagaimana pemeliharaannya. Jangan sampai hilang Bang ya? Bisa kita pakai sebagai referensi. Yang memenuhi syarat karena kadar ilmiahnya juga ada. Udah diuji? Udah diuji. Udah kagak sembarangan. Nah, insya Allah. Jadi semua ini merupakan komponen-komponen yang bisa membentuk satu budaya Betawi. Materi budaya Betawi. Dijadiin satu, dan kalau ini diterapkan, pelan-pelan diajarkan, itu akan membentuk peradaban. Dan peradabannya insya Allah. Abang Po, Encang, Cimabe jangan pernah merasa malu untuk belajar budaya Betawi, karena namanya budaya itu mengandung nilai-nilai kayak pantun saya yang tadi tuh, pohon paya batangnya mini, pohon salak batangnya berduri. Budaya bukan cuma seni, tapi ada akhlak dan budi pekerti. Saya lanjutin lagi, ikan tenggiri dikeringin, jagain jangan sampai diambil sama kucing. Budaya Betawi lestari jangan sampai diambil sama orang asing. Kalau diambil baru pada nyaho. Bang Margani, mungkin nih terakhir saya nanya abang nih Bang. Bang, kan tadi di awal saya udah kita lihat nih ondel-ondel Bang. Iya. Saya lihat nih ondel-ondel banyak pada ngamen Bang. Iya. Abang nih yang udah umur 70 tahun, yang abang seorang dari Betawi yang udah punya pendidikan tinggi. Lihat ini bagaimana sih Bang? Saya kadang-kadang prihatin apa gimana sih Bang? Ada rasa prihatin. Ada. Tapi ada juga satu rasa bersalah kali. Maksudnya bersalah gimana Bang? Kenapa anak-anak itu menggunakan ondel-ondel buat cari duit? Andaikan, mohon maaf Bang, kalau dia bukan orang Betawi bagaimana Bang? Ya itulah, ya. Jadi yang jalan tuh, aneh pernah tegesin, lo Betawi bukan? Oh, abang udah tanya langsung. Dan ada beberapa orang yang jadi bandar. Astagfirullah. Dia punya ondel-ondel, ada yang punya 5, 6 anak-anak saban hari datang bawa pulang nyetor. Berarti nyewa nih? Nyewa, ya, ada yang begitu tuh. Nah, tapi memang di Jakarta ini apapun yang bisa dijadiin duit dijadiin. Ente jalan di lampu merah tuh, orang dibelepotin itu tuh apa tuh? Oh iya, pakai yang brown-brownan begitu tuh. Apa namanya itu, aluminium mold. Iya. Yang tampangnya kayak Mike Tyson tuh ya. Apa kagak gerah gitu. Iya. Tapi terpaksa dia lakonin karena dia di situ dia dapat duit. Betul. Ada yang sekedar ketlek. Dia lakonin. Iya. Ya. Ada yang bawa anak kecil, kita nggak tahu anak siapa. Ya. Ini Jakarta. Dan ini mestinya menjadi suatu perhatian kita semua, terutama petinggi-petinggi yang mengelola, memanage negara ini untuk bisa menjadikan gimana anak-anak itu bisa sejahtera. Aneh puji sekarang, mohon maaf ini bukan apa, ini terbuka. Ada satu kebijakan yang bagus dari gubernur sekarang. Iya Bang Anies. Kesetaraan. Nah, beliau ingin membuat kesetaraan di segala bidang. Ekonomi, pendidikan, semua orang bisa punya peluang yang sama dalam menikmati pembangunan.
Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin yang ngeblong. makin banyak, yang kaya makin galak. Iya, itu Wah, jangan sampai. Alhamdulillah. Iya, iya. Kita bisa tiba-tiba dihukum sama Allah kalau gitu. Betul, ya. betul. Bang Margani, Ya. pesen abang buat para seniman, para budayawan Betawi nih, ini kita virus corona udah lama banget, udah mau hampir 2 tahun. Bagaimana bang? Baik, Jadi jadi silakan bang. virus corona cukup lama dan kita nggak tahu berapa lama lagi gitu kan. Mudah-mudahan besok habis. Amin. Iya. Jadi akhirnya kita nemukanlah cara-cara atau ikhtiar yang secara ilmiah, saintifik harus dilakukan. Walaupun ada kegagalan-gagalan, katanya seperti kegagalan. Maka saran saya pertama, ini qadarullah, ikhtiarlah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ahli, Iya, berdoalah. betul. Nah, ikhtiarnya kita lakukan. Kayak sekarang kita wawancara pakai ginian. Pakai masker ya. Kayak Ini orang mau kita operasi. bagi jarak, kayak orang mau Pakai bicara ini bang. jarak, Biasanya kita enak. Ini ikhtiar kita. Iya, salah satu contoh jangan ketularan bang ya. ikhtiar. Tapi jangan lupa kita minta kepada Allah, ya Betul, Allah, itu yang penting. segeralah hapus corona dari bumi Indonesia. Tapi ini kenyataan memang ada. Ya. Kita nggak usah pikir konspirasi segala macam. Kenyataan ada yang sakit, ada yang meninggal dan identifikasi karena corona. Ya udah, kita ikhtiar aja. Udah, Abang Po, Encang ya, Bang Margani, terima kasih ngomongannya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini Ane yakin banyak manfaatnya buat kita Amin, semua. amin. Abang Po, Encang, Cing, Nyababeh, Bang Margani udah pesen tadi pergi berenang, naik sepeda taruh tempat parkir, mau tenang di rumah aja, perbanyak doa, perbanyak zikir. Kalau nggak penting-penting banget, jangan kita keluar rumah, mendingan di rumah aja. Saya nih mau ketemu nih satu lagi nih tokoh Betawi, nanti saya mau ngomong lagi tempatnya di sana di Jakarta Pusat. Bang Margani makasih ya. Sama-sama. Cuci kain belacu, habis cuci baru dijemur, udah dinanti anak cucu budaya Betawi, jangan ampe luntur. Bang Margani, makasih Margani ya. Sama-sama. Yuk, makasih. Ayo Bang. Mudah-mudahan sehat tuh. Ya, para pemirsa yang berbahagia, Bang Poncang, coba alhamdulillah saya udah sampai di Jakarta Pusat nih. Kebetulan ketemu orang yang saya kagumin, orang yang saya banggain, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Bang Iwan. Apa Assalamualaikum, kabar? Bang. Waalaikumsalam, Bang Aden. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat semua, Bang Aden. Iya, walaupun situasi lagi begini, Bang ya. Iya. Kita jalan terus. pokoknya yang Silaturahmi harus jalan, Bang penting, betul. Aden. Yang penting hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-44 tetap Amin. enjoy terus bagi kita, Bang Bangkit ya. terus, Bang Aden. Iya. Insyaallah. Ayo, Bang Aden dulu, Bang Aden. Makasih, Bang. Makasih. Ya, para pemirsa yang berbahagia, Bang Poncang, Cing Nyababe, saya sekarang nih, tadi udah saya ngomong tadi, ketemu langsung orang yang begitu gagah, keren, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Bang Iwan. Orangnya masih muda tapi jabatannya tinggi. Allahu Akbar. Amanah. Saya tahu, Bang, saya tahu banget situasi kayak lagi begini, Bang ya, virus corona alias COVID-19. Tentu Abang nih selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta biasa ngadain kegiatan, Bang. Sekarang kan kagak, Bang. Nah, di hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-494 ini bagaimana, Bang? Dinas Kebudayaan menyikapinya, Bang? Ya, pertama-tama memang kondisi pandemi COVID-19 ini telah merubah segala bentuk aspek kehidupan bermasyarakat di DKI Jakarta. Terutama dengan kondisi saat ini, apalagi kita akan menghadapi ulang tahun Jakarta yang ke-494. Iya. Kondisi wabah pandemi COVID-19 ini menjadi bagian dari sejarah kehidupan ulang tahun Jakarta buat kita nih. Betul. Karena kita mesti tahu bahwa pandemi ini sebenarnya secara sejarah bukan berarti baru pertama kali. Bukan, Bang ya. Bukan. Di dunia, Bang, bahkan ya? Di dunia memang secara pandemi mendunia. Iya. Tapi untuk Jakarta, pandemi ini sebenarnya sudah beberapa kali kita pernah mengalami. Iya. Jadi kehidupan sekarang, terutama dalam kondisi sekarang untuk Jakarta, ini tentunya menjadi bahagian penting buat kita yang bermasyarakat. Kenapa?
Karena kita akan menjadi sejarah dalam Iya. dalam kehidupan sekarang. Iya. Makanya di hari ulang tahun yang ke-494 ini, Jakarta mengambil tema Jakarta Bangkit. Wih, Jakarta Bangkit. Iya, harus Jakarta Bangkit. Jadi jangan kita ada namanya wabah, kita terlena sehingga kita putus asa segala macam Bang ya. Betul, betul. Bang, yang namanya yang mohon maaf mungkin yang paling merasakan yang namanya seniman, yang namanya budayawan, abang kan nanganin sanggar-sanggar banyak Bang di DKI Bang. Dari segala macam aspek ada sanggar itu Bang. Otomatis beliau Bang yang mencari penghidupannya dari situ Bang. Kalau saya nggak hilap, kalau saya salah mohon maaf Bang, kan kita udah setahun lebih nih ada kegiatan Bang. Yang mohon maaf banyak para seniman nyari duitnya di situ Bang. Bagaimana Bang, abang lihat kayak begini Bang Ya. gitu? Ya sebenarnya kita bercerita dulu di awal ya, Oke, di iya. awal dulu ya. Di mana tahun 2020 di awal bulan itu, bulan Januari Februari kita begitu percaya diri bahwa kita akan membangun Jakarta lebih baik, kemudian diisi dengan pergelaran-pergelaran, festival, Lebaran Betawi dan apapun keriaan-keriaan yang menunjukkan Jakarta begitu berbudaya di dalam kegiatannya sehari-hari. Namun apa daya Allah udah punya berikan kuasa, bulan Maret awal terjadilah apa yang dinamakan dengan status pandemi. Nah, status pandemi ini otomatis semua aktivitas berkerumun yang menimbulkan kerumunan, kemudian aktivitas pagelaran dan festival dan lain-lain itu dihentikan. Dihentikan untuk mengurangi terjadinya penambahan baru. Betul. Nah, ini tentunya efeknya ke kita, Betul. yaitu para pegiat seni, para pekerja seni, yang dimana mereka memang mencari kehidupan dan penghidupannya di situ. Iya, gitu. benar Bang. Nah, ini kan kita mesti tahu bahwa pandemi itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, gitu ya, sehingga Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta harus mencari cara yang terbaik buat mereka. Pertama adalah untuk menangani keresahan sosial dari mereka sendiri. Iya, penting tuh Bang. Caranya bagaimana? Dengan cara memberikan perhatian lebih kepada mereka. Contohnya Bang. Bantuan sosial udah terima belum? Oh, iya. Bantuan itu Bang. Iya, Bantuan sosial. Iya. Walaupun tidak secara keseluruhan, Iya. tapi sebagai bentuk kepedulian kami waktu itu sampai urunan kita dari gaji kita sendiri waktu itu. Subhanallah. Kita Sama teman-teman itu ya. sama teman-teman. Nah, itu alhamdulillah kita sudah terkumpul cukup banyak sampai Iya. ratusan juta rupiah untuk mereka. Oh, Kita juga kaget juga awalnya. Nah, dari situ ternyata kepedulian kami ini dilihat begitu banyak orang yang peduli, juga perusahaan yang peduli. Ternyata mereka bisa memahami bahwa oh iya ya, mereka yang paling terdampak. Siapa itu? Para pekerja seni, terutama seniman tradisional. Betul, iya. Kemudian juga mereka-mereka yang memang mencari penghidupan biasa kehidupan di luar. Nah, ini harus dicari cara nih. Oke, maka sekarang aktivitas di luar akan dihentikan. Tapi kegiatan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin diperbanyak. Sehingga mulailah kehidupan-kehidupan yang menggunakan live virtual, kemudian Zoom meeting. Iya. Dan itu mau tidak mau, para pekerja seni harus mampu adaptasi dengan kondisi ini. Harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ini. Termasuk yang tradisional tadi Bang ya. Termasuk yang tradisional tadi. Sehingga kita memberikan pembinaan, memberikan edukasi, sekaligus stimulan kepada mereka. Betul. Supaya mereka tetap bisa menjaga kehidupannya, penghidupannya menjadi ya paling tidak bisa membantu dalam kondisi pandemi seperti ini. Terus dengan cara yang Bang Iwan lakukan kayak begini, gimana nih yang abang lihat perkembangannya para kawan-kawan seniman di bawah sanggar-sanggar itu Bang? Yang mohon maaf ada yang saya bilang, aduh kita sampai ada yang jual gendang Bang. Pasti. Kan gimana gitu? Gimana Bang? Ya memang itulah bentuk-bentuk keresahan sosial yang terjadi khususnya bagi para pekerja seni yang melihat bahwa wah ini sampai kapan akan berakhir gitu ya. Tapi yang paling penting buat kita adalah bagaimana mengamankan dan menjaga kesehatan masyarakat. Itu yang utama. Di atas semua itu kita harus menjaga bahwa pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang biasa terjadi. Jadi jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Jangan. Karena kondisi ini bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Misalnya ya, bukan hanya seniman tari misalnya, seniman kayak apa, seniman perupa. Mereka bukan hanya diam di rumah, tapi dia harus diberikan fasilitas untuk tetap berkarya di rumah. Mereka tetap melukis, mereka kemudian karya-karyanya kita buat pelatihan
online. Jadi mereka bisa menjual transaksi secara bisnis melalui platform e-commerce. Itu juga kita coba. Jadi berbagai macam upaya kita jalankan. Sekarang kita udah mulai lagi, Setu Babakan udah mulai menggeliat lagi kita mulai. Alhamdulillah. Jadi itu pun kegiatannya hanya dilihat dari kegiatan virtual direkam, nggak ada banyak mengundang penonton. Memang tidak mudah buat para pekerja seni karena apa? Audiens atau penonton merupakan bagian dari kehidupan mereka berkomunikasi kan. Tapi kondisi ini menuntut mereka harus mampu menyesuaikan. Dan saya pikir dengan kondisi yang ada, tahapannya sekarang sudah beralih bukan lagi keresahan sosial, tapi bagaimana pemerintah mampu memberikan fasilitas kepada mereka dalam menyesuaikan kehidupan yang saat ini begitu prihatin. Itu aja sebenarnya sih. Aduh, Abang Po, Encang, Tingnya Babe tuh. Ini, jadi Bang Iwan walaupun situasi kayak begini tetap konsisten masih pengen membina bahkan memajukan yang namanya budaya. Iya. Bukan cuma budaya Betawi, budaya lokal, tapi Nusantara. seluruh budaya yang ada di Indonesia, budaya Nusantara. Iya. Emang benar, kebaya sutra jahitan mesin habis dipakai taruh di peti, budaya kita lestari, kalau bukan kita siapa lagi. Amin. Nah, Bang Iwan, Iya. di ulang tahun Kota Jakarta yang ke-494 nih yang sebentar lagi, apa yang program Dinas Kebudayaan yang ada nih Bang? Kalau boleh Bang, tolong Bang. Oke. Kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan saat ini memang lebih mengedepankan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Penggunaan virtual masih tetap kita gunakan secara dominan dibandingkan yang dulu-dulu. Kenapa? Kembali lagi, Jakarta saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dari sisi jumlah pasien yang terus bertambah terkena pandemi COVID-19. Kita harus menjaga bahwa jangan sampai ini semakin banyak orang yang terkena wabah. Jadi caranya adalah kita akan merayakan tetap bahwa ini adalah bagian dari rutinitas kita tahunan. Iya. Nah, kita harus buat kegiatan-kegiatan virtual. Seperti kemarin kita bikin kegiatan sastra. Nah, sastra di mana itu Bang? di Taman Benyamin Sueb di Jakarta Timur. Iya. Nah, itu ada pameran sastra, kemudian juga ada perupa. Nah, mereka tetap merayakan kegiatan hari ulang tahun Jakarta dengan kegiatan-kegiatan yang bentuknya virtual. Iya. Tapi kalau untuk kita buat acara panggung megah hari ulang tahun Jakarta yang ke-494 nggak mungkin kita laksanain Bang ya? Tidak untuk kondisi yang di luar ruang. Tapi kalau di dalam ruang itu masih dimungkinkan dalam arti kata dengan keterbatasan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya apa? Itu boleh kita tapping, tapi jumlah orang-orangnya hampir tidak ada audiens. Kemudian para pekerja seninya juga harus melalui tes-tes yang akhirnya mereka bisa dinyatakan sehat atau layak untuk manggung. Iya. Abang Po, Encang, Cingnya Babe, pemirsa yang berbahagia, ini emang yang namanya virus corona alias COVID-19 ini jangan dianggap enteng. Tadi Bang Iwan udah sampein, pemerintah udah nggak bosan-bosannya nyampein nih. Yang pertama apaan tuh? Ada preman badannya keker, takutnya cuman sama janda. Mau aman, pakai masker, di mana aja kita berada tuh. Yang kedua, pakai peci pergi lebaran, lebarannya ke daerah Bekasi. Selalu cuci tangan biar tangan selalu bersih. Yang ketiga, petik mangga jangan di orang, pohonnya tinggi dekat kuburan. Berusaha menjaga jarak agar diri jangan sampai ketularan. Amin. Bang Iwan, Amin. setahu ini sejak ini, Bang Iwan selaku Kepala Dinas Kebudayaan, ada nggak teman-teman kita, saudara kita yang entah itu sanggar, entah itu seniman yang kena COVID-19 Bang? Mohon maaf Bang, mungkin Abang tahu ada Bang? Ada. Ada juga, Jadi Bang, ya? ada beberapa dan juga menyangkut keluarganya juga ada. Jadi saat ini kita tengah mendata para pekerja seni yang ada di DKI Jakarta. Sampai saat ini secara personal kita sudah mendapatkan hampir 3.000 para pekerja seni. Para pekerja 3.000. Tapi yang terdampak itu belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak artinya begini, masih di bawah 100 orang yang kita bisa data. Syukur-syukur jangan banyak. Jangan sampai, Jangan sampai. Pak. Jangan sampai. Jangan Tapi ini bisa diperlihatkan sebagai tanda bukti bahwa mereka sebenarnya bisa memahami kondisi yang sudah ada seperti saat ini. Jadi pahamilah bahwa
para seniman, dalam arti kata bahasa Inggrisnya ini artis kan. Iya, para Artis kan, artis kan ada workers, ada performers nih. Ini kan yang performers ini orang-orang yang tampil di panggung. Kalau yang workersnya yang mendukung semuanya. Itu juga kan harus kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat sih mereka dengan tekun, sabar untuk menjaga kesehatan mereka masing-masing. Kami sudah memperoleh sanggar sekitar 550-an dan saya lihat mereka sudah tetap konsisten pada kondisi taat terhadap protokol kesehatan. Oke. Jadi Bang Iwan ya, ini secara nggak langsung virus ini kalau kita ambil sisi baiknya, ada pembelajaran juga buat para seniman bahwa di situ kita belajar. Betul. Yang tadinya buta dengan ilmu, mohon maaf ya, jadi sedikit tahu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kesanainnya Bang, pasti tanggung jawab Abang mungkin gede lagi. Nah bagi sanggar-sanggar nih yang mohon maaf, yang udah agak lesu, besok andaikan udah bicara enak ya, andaikan udah bebas, gimana binanya lagi Bang? Abang pasti susah banget Bang. Gimana Bang? Gak susah sih, karena memang ini menjadi tugas kita ya. Jadi kita harus bisa ada 3 di sini. Pertama, kita harus mampu menjaga apa budaya dan seni yang kita pegang. Kemudian selain menjaga, kita harus bisa melestarikan. Kalau udah bisa melestarikan, kita berikan kepada anak, cucu, generasi muda yang tinggi minat bakatnya. Melestarikan kemudian mampu mengembangkan. Ini nih Bang nih. Nah, jenis pengembangan inilah yang kadang-kadang mesti kita berikan pembinaan kepada mereka, terutama dalam situasi seperti sekarang. Pengembangannya bentuk apa? Ya, kita berikan edukasi, sosialisasi bagaimana cara untuk mempertahankan penghidupan mereka dengan kehidupan penggunaan teknologi sekarang. Jadi di banyak pekerja seni yang awalnya tidak mau tahu atau tidak paham dengan kondisi penggunaan platform e-commerce, transaksi bisnis. Sekarang mulai lambat laun mereka lebih paham. Kemudian tadinya nggak pernah main YouTube, sekarang kita lihat. Sekarang semua udah main dengan penggunaan-penggunaan seperti itu. Itu sebagai bukti mereka sudah mulai bisa memahami kondisi yang sudah ada. Kalau posisi yang sekarang dari Dinas Kebudayaan adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada para pekerja seni dan juga masyarakat, bukan hanya memberikan tontonan, tapi juga memberikan tuntunan buat kita semua. Sekali lagi Bang nih. Jadi bukan hanya memberikan tontonan, tapi juga memberikan tuntunan buat kita semua. Ya, kita harus jaga adabnya itu. Betul. Ya, Bang Iwan, emang tugas Abang berat banget kesonainnya Bang ya. Amin. Saya yakin emang ya Allah, lihat kayak begini kita bisa ngebayangin banyak orang yang biasa mencari penghidupannya di dunia itu hampir setahun setengah dia nggak tampil Bang. Betul. Kita bisa bayangin segala macam udah dia lakuin. Harapan Abang kesanainnya buat para seniman, buat para budayawan nih gimana Bang? Abang kasih semangat, tolong Bang kasih semangat Bang seperti ini. Pertama-tama tentu saja kehidupan dan konsistensi itu harus tetap berjalan. Kita bisa beli jam mahal, tapi kita nggak bisa beli waktu. Untuk itu caranya adalah, iya dong. Jadi caranya kita bisa beli jam mahal. Jam mahal. Tapi kita nggak bisa beli waktu. Karena mau nggak mau waktu terus berjalan. Tidak bisa lagi untuk terus-menerus mengeluh kan dengan kondisi yang ada. Jadi bagaimana kondisinya itu, makanya Dinas Kebudayaan terus membantu, mendukung dan memfasilitasi kepada para pekerja seni. Apa yang mesti dikerjakan? Ya kita akan menyesuaikan. Semua tempat pusat pelatihan seni budaya sekarang melambat laun dengan keterbatasan yang ada, kita mulai buka pelan-pelan. Kemudian protokol kesehatan akan terus kita tingkatkan selama masyarakat masih perlu pemahaman lebih, kita akan terus bantu. Jadi banyak hal sebenarnya harapan kita kepada para pekerja seni khususnya untuk teruslah menjalankan kegiatan, keluarkan ide, karya, hasta dan kreasi mereka dengan cara yang baik tanpa harus merasa mengeluh berat dengan kondisi ini. Life must go on katanya gitu, ya kan. Abang Po, encang-encing nyababe itu penjelasan dari Bang Iwan tadi. Nah, andaikan nih, ini terutama kaum emak-emak, kaum ibu-ibu yang biasa mungkin latihan robana, latihan qosidah, marawis segala macam, kan gedung-gedung pusat pelatihan kan ditutup nih. Bisa nggak kalau ini ada aja tuh Bang yang ngomong gimana sih pengen latihan qosidah Bang udah nggak boleh pada gedung. Gimana Bang, boleh kan Bang ya? Boleh. Bukan berarti nggak boleh. Tapi pada saat latihan tentu saja harus ada protokol yang baik.
Kita data Iya. mereka, kita lihat mereka, kalau mereka ada mereka sudah melakukan tes kesehatan, kita mesti perlihatkan. Kemudian dia ikuti. Kemudian tentu saja audiens atau penonton saat ini sangat dibatasi. Betul. Jangan sampai nanti malah menambah klaster baru. Sudahlah Jakarta menjadi bagian cerita di tahun ini dan juga tahun kemarin bahwa pandemi ini menjadi bagian sejarah buat kita ke depan. Catatan bagus kok ini kalau kita bisa survive. Amin. Tuh Bang Po, encang babe terutama kaum mama yang biasa latihan gosida, pengen latihan gosida, boleh Kepala Dinas Kebudayaan ngizinin asalkan taatin yang namanya aturan atau protokol kesehatan yang udah dibilangin sama pemerintah. Jangan sampai kita langgar. Ini mohon maaf kadang-kadang kita nih masker aja males-malesan make Bang ya. Males-malesan make. Udah jangan sombong, jangan dapat. Wah, gue sih aman, jangan. Ingat, burung merpati hinggap di dahan, habis berkelana ke sono kemari. Mati emang di tangan Tuhan sama virus corona, kita kudu hati-hati. Sekali lagi Bang Iwan, terima kasih ya atas obrolannya. Saya yakin ini banyak manfaatnya buat para seniman, para budayawan yang nonton acara nih. Dan akhirnya setiap rawa ada buaya kudu hati-hati. Setiap daerah punya budaya sama budaya kudu menghargai. Kalau ingin belanja dan membeli, walau uangnya dalam laci, kalau pengen budaya dihargai, maka kita harus mencintai. Sekali lagi, Bang Iwan, Kepala Dinas Kebudayaan Negara, terima kasih. Amin, amin. Makasih banyak, Pak. Terima kasih. Abang Po, sekian omongan saya dengan Bang Iwan. Dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.